juga adalah berpuasa dalam perkataan kita, atau berpuasa dalam cara berpikir yang sia-sia, atau berpuasa dari gadget kita, berpuasa dari kesukaan main game, berpuasa dalam banyak hal. Ya, tapi saya percaya berpuasa kalau makan sudah berhasil, pasti sudah bisa puasa yang lain juga. Ya, dan hari ini ya, saya yakin sekali kita mau mengalami hasil-hasil yang dahsyat dari berpuasa. Ada amin? Hari ini saya mau mengajak kita semua melihat lebih dahulu hasil dari puasa. Di waktu kita berpuasa, kita akan melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Pada ayat yang ke-6, ya, mari kita lihat lebih dulu. Saya bacakan kepada setiap kita. Hasil dari orang yang berpuasa adalah dikatakan berpuasa yang dikehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saudara, hasil pertama dari orang yang berpuasa adalah mereka akan mengalami kelepasan dari ikatan-ikatan dalam hidup mereka. Saudara, apa yang jadi ikatan dalam hidupmu? Suka marah-marah? Perlu puasa. Masih suka bersungut-sungut? Belajar berpuasa. Kalau kata-kata kita seringkali menjadi kata-kata yang melukai orang lain, kita perlu juga berpuasa. Ya, coba lihat pada sebelahnya, sudah siap berpuasa? Berpuasa dari kemarahan, berpuasa dari pikiran sia-sia, berpuasa dari kata-kata yang melukai orang lain. Dan Tuhan berkata, di waktu engkau berpuasa secara fisik dari engkau tidak makan, apa yang sedang terjadi? Engkau sedang membuka belenggu-belenggu kelaliman dan lihat semuanya ke depan. Hari ini Tuhan akan melepaskan engkau dari semua belenggu-belenggu tersebut. Ada apa, saudara? Saudara sedang mengalami belenggu dari bosmu, ada belenggu dari klienmu, ada ikatan yang engkau sedang alami dalam kehidupanmu. Mungkin kebiasaan, dosa yang mengikat. Tuhan mengajak kita lewat berpuasa, kita akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Kemudian kita akan melihat lagi di dalam ayat yang ke-8. Di dalam ayat ini kita akan menemukan, wow, luar biasa sekali. Saya mau ajak saudara baca bersama-sama dengan saya. Pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar. Saudara percaya bahwa terang Tuhan akan mereka dalam hidup. Dan firman Tuhan berkata, dan lukamu akan pulih dengan segera. Saudara yang sedang mengalami luka dalam hati, ada peristiwa, ada kejadian, saya percaya berpuasa adalah salah satu obat untuk menyembuhkan hidup kita. Dan kemudian dikatakan kebenaran akan menjadi kebenaran akan menjadi barisan depanmu. Bahkan kemudian dikatakan apa lagi? Dan kemuliaan Tuhan ada di belakangmu. Barisan di belakangmu. Kebenaran ada di depan, kemuliaan Tuhan ada di belakangmu. Kemudian kita akan melihat lagi yang berikut. Ada di ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Apakah ada di antara kita yang sedang berada di dalam hati yang kering, hati yang tawar? Kita sepertinya lagi lemah, lagi bersusah hati. Tuhan berkata kepada kita bahwa Dia akan memberikan kepada kita apa, saudara? Dia akan memberikan kepada kita kepuasan hati di tanah yang kering. Lalu dikatakan apa lagi? Dan akan membaharui kekuatan. Saudara yang sedang mengalami kelelahan, kekuatan akan Tuhan berikan. Dan dikatakan, mari kita baca sama-sama, engkau akan seperti taman yang diairi. Apa yang dikatakan? Diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, saya yakin puasa membuat semua apapun yang kita alami, kita tidak akan lagi mengalami kekecewaan. Dan kemudian pada ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, ayo kita baca sama-sama. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang telah diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Dalam nama Yesus, apa yang kita baca pasti terjadi. Ada saudara? Dan hari ini saya mau ajak kita melihat firman Tuhan yang akan mengajak kepada kita apa-apa saja yang terjadi kalau kita berpuasa. Sudah kita belajar tadi.
Namun ternyata ada bagian-bagian waktu kita berpuasa, kita akan mendapatkan apa? Berbagai hal yang Tuhan sedang siapkan buat hidup saudara dan saya. Dan hari ini saya mau mengajak kita belajar dari kitab Rut. Ya, coba kita buka kitab Rut. Di dalam kitab Rut, kita akan menemukan Rut pasal yang ketiga, pada ayat yang ketiga sampai pada ayat yang kelima. Ya, kalau kita sudah temukan, saya bacakan kepada saudara. Rut menerima sebuah instruksi dari mertuanya yang bernama Naomi. Dan kita tahu kisah tentang Rut. Rut akhirnya menikah dengan siapa? Boaz. Dan saudara tahu gambaran Boaz adalah gambaran Yesus Kristus dalam hidup kita. Rut adalah gambaran tentang seorang wanita yang luar biasa sekali, yang dia mencari Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak meninggalkan mertuanya walaupun sudah kehilangan dari suaminya. Dan hari ini kita belajar dari kitab Rut, ya, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Inilah perintah dari mertuanya Rut. Maka hari ini buat yang sudah menikah, bagus juga. Mertua kita kadang-kadang suara Tuhan buat kita. Ya, dan buat yang belum menikah, siap-siap untuk ketemu dengan mertua kita. Nah, mertua yang bernama Naomi, dia memberikan perintah kepada Rut. 5 perintah yang dia berikan kepada Rut, supaya Rut mengalami bagaimana dia menyiapkan diri untuk menghadapi Boaz. Dan dikatakan pada ayat yang ketiga, saya bacakan. Dan saya suka dengan kalimat ini, karena ini kita lakukan setiap hari, yaitu, maka mandilah. Hal yang pertama, di waktu engkau berpuasa, engkau sudah melakukan sebuah prinsip, yaitu mandi. Kasih tahu sama sebelahnya, mandi. Ya, coba lihat wajah sebelahnya, sudah mandi tadi pagi? Oh, pasti sudah, ya. Setiap hari kita pasti akan mandi. Yang kedua, ini kata yang kurang biasa, yaitu sesudah saudara mandi, saudara akan beruratlah, ya. Ini bukan pengertian yang pengertian yang aneh, ya, karena kata Indonesia memang terbatas, ya. Tapi kalau nanti kita baca dalam bahasa Inggrisnya, itu dituliskan kalau sudah mandi semprot pakai minyak wangi. Ya, nanti kita akan baca. Ternyata berurat di sini bicara soal engkau harus make a perfume. Ya, jadi ternyata perfume juga adalah cukup alkitabiah. Ya, jadi kita disuruh sesudah mandi kita harus semprot perfume dalam hidup kita. Ya, jadi berpuasa ternyata adalah juga kita bukan hanya mandi, tapi kita juga akan lakukan, yaitu menyemprot perfume buat hidup kita. Kemudian yang ketiga dikatakan, pakailah pakaian bagusmu. Kali ini saya yakin kita selalu di hari Minggu akan lakukan dengan pakaian yang terbaik. Betul ya? Pakaian terbaik tentunya relatif. Boleh pakai kaos juga pakaian yang terbaik. Yang penting buat kita yang terbaik, ya. Pakaian yang bagus, ini hal yang ketiga. Ya, makanya saya percaya buat kita semua kalau mau hubungan, ya, dengan baik sebelum menikah perlu mandi setiap hari. Ya, make a perfume buat hidup kita, semprot minyak wangi. Ketiga, pakai pakaian yang bagus. Saudara pasti akan ketemu Boaz. Ya, kalau engkau lakukan seperti prinsip Rut. Nah, tetapi dikatakan, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu siapa? Boaz. Sebelum ia selesai makan dan minum, dan jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat dia berbaring. Ya, kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Nah, prinsip yang keempat yang kita mau belajar, ternyata ada prinsip di mana Rut diajarkan untuk duduk di bawah kaki Boaz. Ini prinsip yang keempat. Kemudian firman Tuhan berkata, ayat yang berikutnya, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Boaz akan kasih tahu kepada Rut apa yang engkau harus lakukan. Saudara, berpuasa, Yesus akan beritahu kepada engkau apa yang engkau harus lakukan. Lalu dikatakan, mari kita baca sama-sama ayat yang terakhir. Lalu kata Rut kepadanya, apa? Segala yang engkau katakan itu akan, sama-sama kita baca, kulakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berpuasa adalah bagian yang begitu penting. Dan biar kiranya kita berkata juga dari hati kita, Tuhan, segala yang kau perintahkan akan kulakukan. Nah, hari ini saya mau ajak kita belajar 5 prinsip dalam berpuasa. Di waktu engkau berpuasa,
ternyata ada banyak hal dalam hidupmu akan terjadi. Saudara masih ingat tadi? Tuhan akan membuka belenggu kelaliman. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita lagi terikat, lagi dikungkung, lagi ngalamin belenggu. Dan hari ini, kalau kau berpuasa, Tuhan akan membebaskan mereka. Ada amin, saudara? Hari ini, prinsip yang pertama, mari kita lihat. Prinsip yang saya sebut dengan mandilah. Saudara, dari kata mandilah, saudara akan menemukan dalam bahasa Inggrisnya, yaitu to wash. Engkau dibersihkan. Berpuasa ternyata adalah cara Tuhan supaya kita dibersihkan. Ada amin? Saya percaya sekali bahwa Tuhan memberikan kita ayat. Mari kita buka Efesus 5 ayat yang ke-26 dan 27. Kalau kita membaca Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-26 sampai ke-27 dikatakan, ya, ayat 26, Efesus 5 ayat yang ke-26 dikatakan, Yesus menguduskan kita. Mari kita baca. Sesudah Ia menyucikannya dengan apa? Memandikan. Ada kata memandikan. Kata memandikan di sini artinya apa? Membersihkan hidup kita, menyucikan hidup kita. Dengan apa? Dengan air dan firman. Ternyata kita belajar sekarang cara Tuhan membersihkan hidup kita. Berpuasa adalah membersihkan hidup dengan air dan firman. Saudara, hari ini berapa banyak masih konsisten membaca Alkitab sepanjang 1 tahun setiap hari dengan 4 pasal? Saya lihat dari wajahnya memang ada pergumulan. Ya, tapi mungkin ada beberapa lakukan dengan konsisten. Dan saya cuma mau bilang, jangan sampai satu hari ke surga agak malu-maluin karena nggak pernah baca Alkitab sampai habis. Dan jadi at least masih ada kesempatan hari ini. Ya, dan saya mendorong kita semua untuk membaca firman, mengizinkan firman memandikan kita, membersihkan hidup kita. Membaca firman, membersihkan hati, membersihkan pikiran, membersihkan jiwa, membersihkan roh, membersihkan semua hal dalam hidup ini. Saudara, bukankah kita sangat senang kalau satu hari ya kita bertemu dengan orang atau kita lakukan apapun dengan semuanya yang bersih? Benar? Saudara senang dengan rumah yang bersih? Saudara senang dengan tempat tidur yang bersih? Saudara senang dengan suasana yang bersih di gedung gereja? Saudara pasti kita semua ingin yang bersih. Ya, coba lihat wajah sebelahnya, sudah cukup bersih dia. Wow. Saya percaya salah satu berpuasa adalah membersihkan hati dan hidup kita. Dan Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata kepada kita semua. Coba kita lihat. Ya, firman Tuhan berkata, orang muda mempertahankan apa? Firman Tuhan berkata, orang muda mempertahankan kelakuannya yang yang bersih. Bagaimana cara kita mempertahankan kelakuan kita yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin, saudara? Hari ini saya percaya berpuasa adalah membuat hidup kita dibersihkan oleh firman. Waktu kita berpuasa, kita membaca firman, kita melakukan bagian yang Tuhan suruh buat kita, dan kita berdoa puasa. Kenapa kita memilih 25 hari? Ya, ada puasa 3 hari, 21 hari, 40 hari. Ya, tidak ada ayatnya harus berapa hari. Tapi kita di Abalem hari ini, kita mengambil puasa termasuk saya sampai hari Paskah nanti. Saudara, kenapa? Karena saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan total di hari Paskah. Ada amin, saudara? Orang yang terbelenggu, orang yang sedang dalam tekanan, engkau yang berada dalam kehidupan yang selama ini sulit berubah, Tuhan akan membawa perubahan lewat Tuhan membersihkan. Saudara, bukan hanya ini. Saudara dibersihkan lewat apa lagi? Dibersihkan artinya saudara disucikan oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata kepada saudara dan saya, cara Tuhan menyucikan dan membersihkan hidup kita selain lewat firman, saya bacakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan mari kita baca, darah Yesus anak itu menyucikan kita, membersihkan kita dari segala dosa. Saudara, ternyata berpuasa kita mengizinkan apa? Mengizinkan firman membersihkan, memandikan kita, dan darah Yesus membersihkan hidup kita.
Sebentar kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Saya percaya kita akan mengalami hidup dibersihkan oleh Tuhan. Karena kamu berkorban dan menggunakan, masih ingat? Apa namanya itu ya? Orang-orang itu model, ya. Dan hari ini saya juga meminjam sebuah model. Ini adalah Ruth yang model pada hari ini. Hari ini Ruth dia mandi, dia membersihkan dirinya. Dan saya percaya sekali semua wanita mendambakan supaya mereka bersih-bersih, termasuk juga kita pria-pria. Dan saya yakin sekali gambaran tentang Ruth, bagaimana dia diperintahkan oleh mertuanya mandi. Jarang-jarang ya mertua suruh mandi, ya. Makanya saya berharap kita mantu-mantu jangan sampai ya harus sampai disuruh mertua untuk mandi, ya. Tapi di waktu dia mandi, dan saya percaya bahwa dia akan mandi, dia akan lakukan yang terbaik. Benar kan? Semua saudara akan lakukan yang terbaik waktu dia mandi. Dia akan bersihkan badannya, dia akan bersihkan semua aspek dalam hidupnya. Dan hari ini saya yakin sekali, berapa banyak saudara mau? Ayo, mungkin saudara nggak bisa ambil 25 hari, tapi saudara bisa ambil setiap Jumat misalnya, berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa, saudara sedang membersihkan hidup, membersihkan dari atas sampai kaki paling bawah. Ada amin saudara? Saudara mau ikut berpuasa? Coba angkat tangan yang mau belajar berpuasa. Saudara berpuasa akan melepaskan orang-orang di sekitar kita dari tekanan, dari masalah, bahkan hidup kita sendiri. Ya, jadi hari ini lihatlah Ruth di masa yang lalu dengan Ruth yang modern pada hari ini. Ya, dia mengambil bagian untuk mandi dan membersihkan diri. Lalu yang berikut, kita akan mendapatkan kata yang kedua, yaitu kata yang di dalam Alkitab, beruraplah. Ya, kata berurap di sini apa yang dikatakan? Put on perfume. Jadi kata ternyata melakukan dengan perfume, dan hari ini saya menyiapkan ada perfume. Dan kita bisa semprot perfume. Dan semua kita tentunya tadi sebelum ada di gereja juga sudah semprot perfume di tubuh kita. Ya, dan saya yakin sekali perfume ini bicara tentang apa? Perfume ini bicara tentang ada urapan, ada wangi yang datang dari Tuhan dalam hidup kita. Coba kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang kedua, pada ayat yang ke-14 sampai 15. Ingat baik-baik, sesudah saudara mandi dan dibersihkan lewat berpuasa, percayalah, bau yang harum akan segera mengalir dalam hidup. Ada amin saudara? Karena firman Tuhan berkata, ayat yang 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus membawa kami di dalam jalan apa? Kemenangannya. Dengan perantaran kami, Yesus, mari kita baca sama-sama, menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia kemana-mana. Saudara percayakah berpuasa akan membuat hidupmu itu namamu jadi harum di mana-mana, kelakuanmu harum di mana-mana. Engkau akan jadi berkat buat keluarga, engkau akan jadi berkat buat banyak orang dalam hidupmu. Dan ayat yang ke-15 berkata kepada kita apa? Ya, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ada amin saudara? Hari ini berpuasa membuat wangi-wangian yang harum, sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi berkat akan mengalir keluar dari hidup. Wow, saya percaya, saya berdoa dan kiranya ini terjadi dalam hidup kita. Tetapi selain bau yang harum, firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata beruraplah itu sebenarnya, coba kita kembali lagi ke kalimat beruraplah yang tadi. Ya, saudara, di dalam kata make a perfume, ya, make a perfume itu artinya ya di dalam satu bahasa lagi mengajarkan kepada kita adalah engkau God anointed. Ya, beruraplah di sini itu bicara anointing. Saudara, saya percaya orang yang berpuasa, dia bukan hanya dibersihkan hidupnya dari firman Tuhan dan darah Yesus, tapi berpuasa dia akan membuat dirinya memiliki urapan Tuhan yang datang dari hidup. Ada amin saudara? Bicara urapan itu bicara apa? Sesuatu yang tidak biasa tapi akan terjadi dalam hidup. Maka firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, coba kita lihat. Firman Tuhan berkata bahwa
Di waktu bau yang harum keluar dari hidup kita, kita akan menemukan juga ada pengurapan yang turun dalam hidup kita. Makanya saya percaya firman Tuhan bilang, sebab di dalam diri kamu tetap ada, mari kita baca, pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu lagi diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, sebagaimana ia dahulu mengajar kamu. Dengan demikian hendaklah kamu tetap di dalam dia. Saudara, berpuasa membuat wangi-wangian hal yang harum keluar dari hidupmu. Dan bukan hanya itu, ada urapan Tuhan akan menyertai. Saudara mau hari ini urapan Tuhan menyertai? Pengurapan Tuhan akan membuat engkau mampu dalam melakukan segala sesuatu. Itu maksudnya. Pengurapan adalah sesuatu yang saudara tidak bisa, tapi Tuhan akan membuat engkau mampu. Itulah namanya pengurapan. Hal yang kedua, Tuhan mau saudara mengalami put on perfume. Yang ketiga, firman Tuhan berkata pakaian yang bagus. Di dalam bahasa Inggrisnya, ya, kita akan menemukan kata apa? Your best clothes. Ya, bagaimana engkau punya pakaian yang bagus? Berpuasa ternyata memberikan kepada kita Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ketiga. Jadi kita hari ini belajar simbol lambang di dalam Alkitab, dan kita belajar bagaimana Tuhan akan mengajar kita. Ternyata kita akan mengenakan pakaian yang bagus, bahkan dalam salah satu terjemahan the best garment dalam hidup kita. Ya, Yesaya 61 ayat yang ketiga. Ya, kita akan lihat firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Coba lihat semuanya. Saudara mengalami masa yang sulit di masa yang lalu, di tahun yang lalu. Ada abu, bisnismu jadi abu, keluargamu jadi abu, kehidupanmu jadi abu. Artinya apa? Terbakar habis. Tidak ada yang bisa kau pertahankan. Tapi hari ini Tuhan bilang, dia akan memberikan pengganti abu, perhiasan untuk kepalamu. Dan firman Tuhan berkata apa? Minyak untuk pesta ganti kain kamu. Dan dikatakan apa? Nyanyian, puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya, kata nyanyian, puji-pujian. Coba yang punya bahasa Inggris, saudara bisa buka gadgetmu. Saudara akan menemukan kata dalam King James, NIV, itu dituliskan dalam kata apa? Coba. Garment of praise. Pakaian puji-puji. Berapa banyak saudara hari ini yang mau mengalami berpuasa, engkau akan mengenakan satu label dalam hidupmu, ada baju puji-pujian. Saudara percaya ini akan terjadi? Ada ucapan syukur dari hidup. Berapa banyak saudara mau mengalami? Bolehkah engkau angkat tangan? Dan hari ini saya undang Ali untuk menaruh kepada satu orang di antara kalian, karena kalian memang membutuhkan puji-pujian di dalam Tuhan. Saudara, ada garment of praise dalam hidupmu yang hari ini Tuhan akan berikan. Ayo Li. Oh sudah. Siapa yang ditempel tadi? Oh oke. Boleh kamu tangkap? Ya. Oke, terus tunjuk kepada orang di sebelah. Saudara percaya berpuasa akan membawa pakaian puji-pujian ada dalam hidup. Dan bukan hanya itu, ya, silakan duduk. Thank you banget. Pegang itu. Hari ini kalau kamu membutuhkan puji-pujian itu, Tuhan akan memberikan buat hidup. Dia akan memberikan ucapan syukur dalam hidup. Dan kemudian dikatakan, ya, di dalam ayat yang ke-10. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-10. Ya, garment of praise, tadi sudah kita baca ayat yang ketiga. Sekarang ayat ke-10. Firman Tuhan berkata, Yesaya pasal yang ke-61. Ya. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Yesaya 61. Ya, coba. Oke. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan apa? Halo? Pakaian keselamatan. Saudara percaya ada pakaian keselamatan waktu kau berpuasa? Kau lakukan apapun, ada keselamatan yang Tuhan berikan buat hidupmu.
Dan hari ini berapa banyak yang membutuhkan keselamatan dalam hidupmu? Wow, saya yakin Tuhan akan berikan. Silakan nih, boleh kasih pakaian keselamatan kepada salah satu orang. Alex yang dapat. Lagi perlu selamat dalam hal apa, Lex? Selamat dalam bisnis. Boleh berdiri, Lex? Oke, Alex sudah berdiri dan dia mengenakan pakaian keselamatan. Berikan tepuk tangan dulu dong, saudara. Oke, thank you, Lex. Ya, ada pakaian keselamatan. Dan bukan hanya itu, dikatakan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Silakan. Ada jubah kebenaran, bukan hanya ada pujian, bukan hanya ada keselamatan, tapi ada jubah kebenaran. Ya, silakan boleh dipakai oleh Pak Eno. Ya, Kak Eno. Oke, ternyata memang kamu membutuhkan itu, Eno. Ya, kebenaran. Boleh berdiri sebentar? Oke, ya, coba kita lihat. Saudara, ada jubah kebenaran waktu kau berpuasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Thank you buat Kak Eno. Jadi berpuasa ternyata saudara sedang mengenakan pakaian yang terbaik. Berpuasa akan membawa keselamatan, membawa apa lagi? Kebenaran, membawa puji-pujian dalam kehidupan. Saudara, hari ini saya berdoa, ada baju yang baru, ada jubah yang baru, ada kasih karunia yang baru yang akan menyertai. Kemudian, yang keempat, firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan? Berbalinglah di kakinya. Saudara, di waktu dia membuka selimut itu dan dia berbaring di kaki Yesus, di kaki Boas, saudara masih ingat? Ya, kalimat ini mengajarkan kepada kita, saudara mesti tahu, tradisi orang Yahudi, coba lihat semuanya, tradisi orang Yahudi, kalau dia menyatakan komitmen dia dan submission dia, itu caranya adalah duduk di bawah kakinya dari orang tersebut. Itu cara tradisi orang Yahudi. Bahkan kata discipleship, disciples, salah satunya itu dituliskan dalam satu kata talmidim. Saudara pernah dengar istilah kata talmidim? Talmidim itu adalah murid Yesus dengan level yang tertinggi. Itu 12 murid yang ikut Yesus. Itu disebut talmidim. Nah, kata talmidim artinya duduk di bawah kakinya Yesus. Nah, coba kita perhatikan Lukas 10 ayat 39 dan 42. Saudara masih ingat kisah ini? Kisah apa? Lukas pasal yang ke-10 ayat 39. Saudara ingat siapa namanya? Maria. Ada nama Maria di sini? Oke, paling tidak punya hati Maria. Saudara, dikatakan apa? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini, apa yang dikatakan? Duduk dekat kaki Tuhan. Jadi ini adalah sebuah sikap, yaitu apa? Submission, commit dan menyerahkan sepenuhnya dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Dan apa yang terjadi buat orang yang duduk di bawah kaki Yesus? Ayat 42, coba kita lihat. Tuhan berkata, tetapi mari kita baca sama-sama. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil dari kamu. Saudara, hari ini apa yang terbaik dalam hidupmu Tuhan tidak akan pernah ambil. Di waktu engkau duduk di bawah kaki Yesus. Ada amin, saudara? Duduk di bawah kaki Yesus artinya engkau menyatakan seluruh kehendakmu, mimpimu, keinginanmu engkau serahkan dan submitkan kepada Tuhan. Di mana mimpi Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Inilah doa seperti doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu Tuhan di keluarga saya, di bumi ini, di hidup saya seperti di surga. Ada amin, saudara? Di waktu engkau berkata Tuhan, mari kita lihat, berbaringlah di kakinya. Ya, kembali lagi, berbaringlah di kakinya. Artinya apa? Artinya engkau surrender, full commitment. Engkau komit sungguh-sungguh dan percayalah engkau akan memperoleh yang terbaik. Yang kelima, yang terakhir, firman Tuhan berkata kepada kita apa? Ayat yang kelima, segala yang kau katakan akan kulakukan. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara kita setia sampai akhir, taat
melakukan apa yang Tuhan katakan buat hidup kita. Saudara, hari ini maukah kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang sepenuhnya? Waktu kau berpuasa, kau cuma bilang begini, Tuhan, segala yang kamu katakan akan kulakukan. Hari ini saya mau ajak saudara katakan kalimat profetik sama-sama. Segala yang Yesus katakan akan kulakukan. Saudara, ini hal yang kelima. Berpuasa adalah saudara sepenuhnya taat, setia, melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. 5 hal berpuasa. Yang pertama apa? Suruh dibersihkan. Lewat berpuasa kau dibersihkan. Lewat apa? Lewat firman dan oleh darah Yesus. Berpuasa yang kedua, membuat hidupmu harum di banyak orang, dan engkau akan punya pengurapan yang turun dalam hidup. Berpuasa, engkau akan terima jubah ujian, keselamatan, dan kebenaran. Berpuasa artinya engkau duduk dan engkau taat sepenuhnya, engkau komit sepenuhnya, menyerahkan semua kehendakmu di hadapan Tuhan. Dan yang kelima, engkau berkata, Tuhan, apapun yang kau perintahkan saya akan lakukan. Saudara, berpuasa bukan soal gak makan, gak minum. Berpuasa yang lebih penting yang saya sebut ini, taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab itu, apa yang terjadi di waktu Rut melakukan itu? Mari kita lihat sebagai ayat terakhir, Rut pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ke-10. Coba kita lihat. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah Boas, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di mana? Di sebelah kakinya. Kemudian apa yang terjadi? Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hamba. Kembangkanlah kiranya. Apa yang terjadi? Sayapmu melindungi hamba. Saudara, orang berpuasa, sayap Tuhan akan melindungi. Saudara sedang membutuhkan buat pasanganmu, buat temanmu, buat keluargamu, buat bisnismu sedang perlu dilindungi. Hari ini berpuasa akan melindungi semua itu. Sebab engkaulah seorang yang wajib menebus kami. Ayat yang ke-10. Lalu katanya, kata Boas, hari ini, yuk kita baca, diberkatilah kiranya Rut oleh Tuhan. Wow. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Lalu kemudian saya mau ajak kita baca 17 sampai 18. Bagus sekali. Saudara cukup baca Rut 3 komplit. Saudara akan menemukan ayat 17 sampai 18. Ya, coba kita lihat. Serta berkata, yang 6 takar jelai, kita nggak usah bahas ini, diberikannya kepadaku. Engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan yang hampa. Saudara, hari ini Tuhan gak akan biarkan kau pulang dengan tangan yang hampa. Tapi kata 18, coba lihat baik-baik. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai kau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Saudara sedang punya perkara, engkau sedang ada kasus, engkau sedang punya masalah. Firman Tuhan bilang, sebab Boas, orang itu tidak akan berhenti sebelum, mari kita baca, diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan kalimat ini? We do our part, God will rest in our life. Everything He will do the best. Saudara, di waktu kau sudah melakukan yang terbaik, we do our part, God will do the best for us. Dan dikatakan apa? Dia tidak akan berhenti di hari ini. Dia akan lakukan yang terbaik. Berapa banyak kita percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik buat kita? Saudara percaya? Dan kita mendengar tentunya kisah sesudah itu Rut menikah dengan Boas. Saya belum berhasil mendapatkan Boasnya, tapi saya percaya Boas adalah Yesus Kristus. Tidak bisa dilukiskan dengan tools seperti ini. Dan kita adalah pengantinnya Kristus. Itu sudah dimatikan oleh Dia. Dan kita akan melihat Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik.
kepada Tuhan. Ada hati sudah. Kali ini saya mengajak kita bersama-sama, mari kita siapkan hati. Senang sekali bisa menjumpai Anda di akhir pekan ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang di rumah Tuhan. It's your home. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari hari Senin yang lalu kita sudah bersama-sama menjalankan doa puasa. Saya percaya di dalam momen doa puasa sepanjang 25 hari ini kita akan bersama-sama mengalami Kristus, bahkan kita akan mengalami kuasa kemenangan yang Dia sudah kerjakan di dalam hidup kita. Karena itu di tengah-tengah doa puasa selama 25 hari ini kita akan mengadakan momen doa bersama. Tepat pada hari Rabu ini, tanggal 9 Maret, pukul 10 pagi, pukul 1 siang, dan pukul 4 sore, di Greenfield Maisonette lantai 1, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan saling menyampaikan nubuatan dari Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Saya mengajak kita bersama, mari bergabunglah di dalam momen doa bersama ini. Dan tepat setelah momen doa puasa korporat ini, kita akan bersama-sama merayakan kemenangan yang Yesus sudah kerjakan bagi hidup kita. Tepat di tanggal 25 Maret, di hari Jumat, kita akan bergabung dari semua lokasi di Auditorium Belesa lantai 3 untuk merayakan Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung akan dibagi sebanyak 3 kali. Yang pertama pukul 8 pagi, yang kedua pukul 10.30 pagi, dan khusus bagi orang-orang muda, ibadah yang ketiga akan dilakukan pukul 5 sore. Saya berdoa supaya di momen ini setiap saudara boleh bergabung mengalami kuasa Tuhan bersama-sama. Karena saya percaya di momen Jumat Agung kita akan mengingat apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Dan untuk perayaan Paskah akan dikembalikan kepada masing-masing ibadah, yaitu di hari Minggu. Dan khusus untuk T7 yang ada di hari Sabtu, ibadah Paskah akan dilakukan di hari Minggu pukul 5 sore di Greenfield Maisonette lantai 1. Dan saudara, seperti yang kita ketahui di hari ini, bisnis startup sedang berkembang dan begitu pesat. Saya percaya anak-anak Tuhan akan dipakai juga untuk memenangkan banyak orang melalui bidang ini. Karena itu kita mendapatkan kesempatan di tanggal 19 Maret nanti untuk mengadakan Startup Mission Conference, di mana setiap orang-orang muda, khususnya Anda yang di bawah 30 tahun, kita mengundang supaya saudara bisa hadir mengikuti acara conference ini, karena kita percaya saudara akan diperlengkapi, bahkan disiapkan untuk memulai bisnis startup juga, untuk bisa memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Akan hadir bersama dengan kita orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang pertama Andi Zain, seorang managing director dari Kejora Group, dan ada Gary Undaksa, seorang managing director dari Tiket.com. Dan tentunya orang yang mempelopori kegerakan ini bersama-sama, yaitu Joshua Iwan Wahyudi, dan saya juga akan hadir bersama Anda di sana. Segera daftarkan diri Anda secara online di www.nextcross.com. Saya percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa, memakai semua kita orang-orang muda untuk membangun bisnis startup yang menjadi gerakan misi yang akan menggunakan banyak jiwa begitu. Saudaraku, salah satu kegerakan yang selama ini telah menjadi berkat di tengah-tengah kita, khususnya bagi para wanita, adalah wanita bijak. Kita percaya kegerakan wanita bijak telah memberkati bahkan memulihkan banyak wanita-wanita sehingga mereka berfungsi dengan maksimal di tengah-tengah keluarga mereka, pelayanan mereka, di tempat mereka bekerja, dan dimanapun Tuhan menempatkan para wanita ini. Karena itu, di bulan April nanti akan diadakan pembinaan wanita bijak khusus bagi wanita single dengan informasi sebagai berikut. Prakem akan diadakan tanggal 2 April pukul 3 sore sampai dengan 5 sore. Camp akan diadakan tanggal 9 April dan 10 April. Kelas pembinaan lanjutan dan wisuda akan diadakan di tanggal 16 dan 17 April, kemudian 23 April. Lokasi pembinaan wanita bijak ini akan diadakan di Greenfield Maisonette lantai 1. Biaya pendaftaran adalah sebesar Rp400.000. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor berikut ini. Selamat berakhir pekan bagi kita semua. Sekian News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari Rabu tanggal 9 Maret itu hari libur. Jadi dalam momen doa puasa korporat
kita juga mau mendukung, dan tadi sudah ditampilkan di tayangan ada 3 waktu berdoa bersama, ya, jam 10, jam 1 atau jam 4 di Maisoner. Jadi fleksibel bagi kita mungkin yang liburan pagi belum bisa bangun, masih mau istirahat, kita bisa hadirin jam 1 ataupun bahkan yang jam 4. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mau tetap semangat di dalam menjalankan doa puasa korporat bersama ini? Amin. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca ayat firman Tuhan sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ayat firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang nyaring. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa.